Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kembali di season kuliah online di pertemuan keempat kali ini. Di pertemuan keempat kali ini, saya akan membahas tentang rumus pembakaran pada mesin, baik itu mesin bensin maupun mesin diesel. Nah, sebelumnya nanti saya akan memperlihatkan beberapa pengertian tentang volume silinder, di mana volume silinder itu ada titik mati atas, ada titik mati bawah. Nah, ini yang mungkin kita akan bisa pahamin mana letak di mana ruang bakar dan mana letak posisi di saat piston dalam posisi volume langka. Nah, nanti ada rumus yang saya bisa sampaikan di sini tentang bagaimana menghitung volume ruang bakar yang ada di dalam mesin. Kemudian berikutnya itu adalah nanti kita bicara tentang bagaimana kita menghitung tentang perbandingan kompresi di dalam sebuah mesin bensin atau mesin diesel. Mesin kendaraan menghasilkan tenaga dari ledakan yang terjadi di dalam silinder ruang bakar. Ledakan tersebut berasal dari campuran udara dan bahan bakar bertekanan tinggi yang dipicu oleh busi. Ledakan yang dihasilkan mampu mendorong piston dari titik mati atas ke titik mati bawah. Dorongan dari piston dirubah menjadi gerakan berputar pada kruk as. Daya yang dihasilkan oleh piston disimpan pada komponen-komponen yang berfungsi sebagai flywheel, dan daya tersebut digunakan kembali untuk menggerakkan piston melakukan langkah buang, hisap, dan tekan. Setelah ledakan terjadi, piston akan bergerak kembali ke titik mati atas dengan menggunakan daya yang disimpan pada flywheel untuk membuang sisa pembakaran menuju knalpot. Pada saat langkah buang ini, katup buang terbuka, melepaskan gas dan uap air sisa pembakaran dari ruang bakar menuju knalpot. Selanjutnya, katup buang akan tertutup dan katup masuk terbuka, menyebabkan udara dari luar yang sudah tercampur dengan bahan bakar masuk ke dalam silinder. Katup masuk dan katup buang ini gerakannya diatur oleh noken as. Pada video ini, mesin kendaraan menggunakan 2 noken untuk langkah hisap dan 2 noken untuk langkah buang yang biasanya disebut dual overhead cam, karena menggunakan 2 noken as, di mana 1 noken as menggerakkan 2 klep masuk dan 1 noken as lagi menggerakkan 2 klep buang. Setelah langkah buang, piston akan bergerak kembali ke titik mati bawah yang menghasilkan tekanan yang rendah, menyebabkan udara dari luar silinder masuk ke dalam. Karena pada langkah ini, katup masuk juga sudah terbuka. Selanjutnya, katup masuk akan tertutup dan piston bergerak kembali ke titik mati atas, menekan campuran udara dan bahan bakar yang terjebak di dalam silinder. Gerakan piston tersebut menyebabkan campuran udara dan bahan bakar mengalami peningkatan tekanan dan suhu yang sangat tinggi. Ketika piston hampir mencapai titik mati atas, busi akan menyala, memicu pembakaran antara bahan bakar dan udara yang bertekanan tinggi. Ledakan tersebut menghasilkan tekanan dan panas yang sangat tinggi, menyebabkan piston terdorong kembali ke titik mati bawah. Langkah-langkah ini terus-menerus terjadi secara berulang-ulang dengan urutan yang sama, yaitu power atau ekspansi, buang, hisap, dan tekan. Keempat langkah ini terjadi secara berurutan dan dalam waktu yang sangat singkat. Pada mesin DOHC, klep digerakkan langsung oleh noken atau cam tanpa perantara, sehingga klep dapat langsung merespon dorongan dari noken. Noken as ini digerakkan oleh kruk as melalui rantai timing atau rantai keteng yang dihubungkan oleh timing gear, di mana rasio putaran antara noken as dengan kruk as adalah 1:2, yaitu setiap 2 kali kruk as berputar, maka kedua noken as akan berputar sebanyak 1 kali. Pergerakan noken as ini harus sinkron dengan posisi piston agar proses keluar masuk bahan bakar dan proses pembakaran terjadi secara sempurna. Mesin DOHC adalah mesin kendaraan yang paling banyak digunakan, terutama pada kendaraan roda 4, yang membutuhkan tenaga besar dengan ukuran total mesin yang relatif kecil.
karena menggunakan 2 lubang masuk dan 2 lubang keluar, sehingga udara dan bahan bakar dapat mengalir masuk dan keluar ruang bakar secara maksimal. Oke, di dalam siklus pembakaran pada mesin diesel yang tidak jauh berbeda dengan mesin bensin yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ada 2 hal secara teoretikal dan secara praktikal di mana prinsip kerja motor diesel tersebut. Nah, lihat pada grafik termodinamika pada poin nomor 1. Di situ terjadi silinder yang sudah terpenuhi dengan udara. Artinya udara sudah dihisap oleh piston dari top dead center sampai ke titik mati bawah. Nah, kemudian udara tersebut dikompresikan. Nah, dikompresikan, ini ada proses namanya adiabatic compression of air. Jadi artinya dikompresikan sampai dengan poin nomor 2. Nah, poin nomor 2 di situ pressure-nya naik, kemudian panas di situ juga naik karena udara yang dipampatkan. Nah, kemudian secara teoritis dari proses 2 masuk ke proses 3 itu disebut constant pressure combustion, atau disitulah letak terjadinya kompresi yang tetap, tekanan tetap, tapi panasnya tinggi. Nah, pada saat itu terjadi timbul panas yang tinggi, maka solar atau bahan bakar disemprotkan oleh nozzle ke dalam ruang bakar. Nah, saat itu terjadi adiabatic expansion of air, artinya ada proses ekspansi. Nah, proses ekspansi inilah yang disebut sebagai langkah kerja, ya kan? Jadi proses ekspansi di mana tekanan tadi disalurkan ke bawah untuk menghasilkan kerja motor. Nah, kemudian ada proses kelima, itu adalah exhaust. Jadi pada saat piston posisi berada di bawah atau titik mati bawah tadi, naik kembali ke atas. Nah, saat itu disebut sebagai proses expansion. Sesuai di nomor 5 itu adalah exhaust. Nah, begitulah seterusnya siklus itu berulang kali. Demikian materi pertemuan online ke-4 saya sampaikan.
Dan terima kasih atas perhatiannya. Untuk kuis nanti akan kita upload di online masing-masing. Silakan dijawab sesuai dengan ketentuan yang sudah disiapkan di dalam materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.